saya di toko kurang menyapa pelayan. Itu merupakan kesalahan saya, tidak menyapa pelanggan untuk melayani seorang pelanggan dan tidak menyapa di saat ada pelanggan. Ya udah, berarti kan belum mampu kan? Nanti saya belajar lagi, Pak. Ya udah, nanti kalau sudah mampu nanti melamar lagi ya. Jangan, Pak. Selalu melanjutkan lagi. Kamu tadi masuk di sini sama pejabatmu disuruh salam nggak? Suruh, Pak. Serius? Beneran. Serius? Tapi dalam artian saya mengambil ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di YouTube channel saya. Hari ini guys, saya kedatangan tamu yang spesial banget. Karena belakangan ini media sosial kan lagi rame banget. Ada salah satu karyawan minimarket yang mengalami tindakan yang kurang terpuji ya guys ya. Dalam kejadian itu, si karyawan minimarket ini yang notabene baru kerja magang training 2 hari, dia mungkin masih adaptasi sistem dan lain-lain di situ ya. Dia tidak menyapa pelanggan yang datang. Kemudian oleh manajer tokonya itu ditegur, akan tetapi yang jadi masalah adalah cara menegurnya ini divideokan dan kemudian akhirnya viral. Yang pertama ada ini udah menurut saya ini melanggar privasi si Mbak ini ya. Yang kedua ya cukup memprihatinkan juga ya, karena kondisi yang tertampil di video itu si Mbak ini tuh benar-benar sudah merasa bersalah. Itu guys, saya melihat si karyawan tersebut itu sudah berusaha untuk meminta maaf, bahkan dia pun menyadari bahwa dia ini belum tidak menyapa pelanggan tersebut ya. Tapi yang jadi masalah adalah ini si manajernya ini terus melanjutkan video, bahkan sampai si cewek ini nangis, si Mbak ini nangis ya. Terus bahkan ada kalimat-kalimat yang disuruh keluar aja dulu, nanti kalau udah bisa masuk lagi. Bagaimana mungkin kalau dia udah dikeluarin, bagaimana nanti dia dapat training juga di situ gitu. Ini saya sesalkan dan saya berharap untuk manajer-manajer atau supervisor ya, jangan melakukan hal yang serupa ini, karena setiap orang itu punya hak privacy ya. Semua orang itu punya hak untuk privasinya itu dijaga gitu ya teman-teman ya. Jadi tanpa panjang lebar lagi, saya hari ini sudah mendatangkan langsung. Selamat datang Mbak di kantor saya ya. Di kantor High Five. Namanya siapa Mbak? Citra Helvirawati. Citra Helvirawati. Wow, namanya bagus banget loh. Dikasih nama sama orang tuanya bagus banget. Citra Helvira Wati. Oke. Mbak tinggal di mana Mbak? Di Kecamatan Cikande, Kabupaten Cikande Serang. Ya, di Cikande, Kabupaten Serang ya. Oke. Usia berapa saat ini? Mohon maaf. Usia saya 20 tahun. Baru 20 tahun? Wah, cocok ini kalau kerja di perusahaannya Bang John ini. Ya, karyawannya Bang John kan anak umur 19 tahun sampai di bawah 30 rata-rata ya, 30-an tahun itu. Memang saya suka kerja dengan anak-anak muda. Jadi masih sangat semangat, agresif gitu. Mbak, boleh cerita dikit nggak sih Mbak, kejadian yang sebenarnya itu seperti apa sih Mbak waktu kan saya nonton nih ada video yang Mbak tuh lagi udah nangis. Citra ini udah seolah-olah tuh memang Citra sudah menyadari bahwa ini tegurannya itu Citra udah menerima bahwa diarahkan untuk menyapa pelanggan, tapi kondisinya sebetulnya itu seperti apa? Coba Mbak klarifikasi, Mbak. Jadi posisinya itu saya sedang merapikan rak. Itu posisi raknya itu di paling pojok. Nah, manajer ini ceritanya berpura-pura jadi konsumen karena saya masih baru. Karena itu saya nggak tahu beliau itu siapa, dan beliau tuh lewat di samping saya, tapi dalam keadaan saya sedang beres-beres rak gitu Pak. Terus dia tuh kayak mempermasalahkan kalau saya ada yang konsumen lewat tapi tidak disapa. Terus dia menanyakan, kamu diajarin nggak di DC untuk menyapa pelanggan? Cara negurnya itu menurut Mbak sopan atau gimana, kasar? Atau awalnya sopan Pak. Awalnya menanyakan diajarin sapa nggak? Diajarin Pak, setiap pelanggan masuk saya sapa katanya. Kok tadi saya lewat tidak disapa? Oh, ternyata harus nyapa juga ya kalau misalkan ada pelanggan lewat. Pengetahuan saya
hanya untuk kalau ada pelanggan di lorong-lorong rak itu hanya senyum atau menunduk saja gitu. Terus dia ke kepala tokonya itu marah-marahin kepala tokonya, tiba-tiba saya diseret. Nah sebelum diseret? Bukan diseret, maksudnya dipanggil. Oh dipanggil. Aku kira nggak bakal ikut-ikutan gitu, karena ini masalah aku masih training dan aku masih belum kerja di situ juga. Aku kira udah dengan kamu nanti diajarin ya, nggak gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba coba kamu sini katanya gitu kan. Abis itu ditanya kamu diajarin nggak? Diajarin Pak. Kok kamu nggak nyapa? Iya Pak, saya paham, saya akan lebih baik lagi kata kamu saya. Udah itu. Berkomitmen seperti itu. Oke. Udah saya itu posisi kamu ngobrol itu, Mbak dia udah on cam kamera belum, atau belum? Oh masih ngobrol biasa masih aja. Ngobrol biasa. Oke. Dia kasih saya kesempatan Pak, saya maksimalkan hari ini juga kata saya gitu. Kamu udah berkomitmen mau berubah, mau memperbaiki. Oke. Tapi dia kayak bilang enggak, kamu nggak usah, besok lah nggak usah lanjut ke DC. Nah ini arogan banget ya, maksudnya baru jadi manajer toko aja seolah-olah ada karyawan yang baru gabung, ya udah ada niat baik untuk berjanji untuk berubah, kok Bapak menurut saya terlalu arogan banget ya, padahal baru ya masih karyawan juga kan, sama-sama karyawan, nggak boleh Pak seperti itu Pak ya, boleh dilanjut. Terus jangan Pak, kasih saya kesempatan. Kepala tokonya pun bilang kasih dia kesempatan Pak, dia masih training kata kepala toko. Nggak bisa katanya gitu-gitu. Bukannya dia hampir lebih dari 5 kali ngomong kamu nggak usah lanjut besok kata dia gitu. Nah, itu yang membuat Mbak hancur hatinya. Aku tuh keinget perjuangan aku 7 hari dari Cikande ke Kota Serang tuh hampir 1,5 jam Pak, naik motor pulang. Prosesnya Mbak untuk akhirnya Mbak bisa training di situ tuh 7 hari perjalanan panjang mencari pekerjaan itu, dan akhirnya setelah training itu malah menemui hal seperti ini. Iya, aku tuh nangisnya karena itu gitu. Aku udah berjuang dari itu udah keluar duit juga ya, biaya juga ya untuk ongkos. Pokoknya udah habis banyak banget buat ongkos sama pakaian yang disyaratkan oleh beli baju itu dulu untuk karena harus ada syarat, harus seragamnya harus ini ya. Harus ada syaratnya. Habis itu dia tuh pertama mau foto saya. Kata saya, jangan Pak, malu. Kataku kan lagi nangis. Kataku, untuk apa dia pengen foto kamu dalam kondisi nangis? Katanya untuk memberi pelajaran kepada personil yang lain bahwa menyapa pelanggan itu sangat penting, kata dia gitu. Nggak perlu kayak gitu juga lah. Iya, makanya kataku gitu. Terus kamu tolak? Tolak pertama Pak. Terus dia bilang, terus kamu mau lanjut nggak? Kata dia gitu. Akhirnya iya Pak, ya udah iya saya bolehin tuh, kayak saya kira cuma foto, ternyata dia memvideokan lagi, langsung memvideokan. Ya udah kamu coba minta maaf, saya videokan kata gitu. Udah tuh kejadiannya yang di video itu, yang setelah ya udah kamu minta maaf. Jadi kamu dipaksa? Bukan dipaksa sih, aku mengiyakan karena dia bilang kamu mau lanjut nggak gitu. Oh jadi itu seolah-olah kayak pemaksaan lah. Kalau kamu masih mau lanjut bekerja di sini, kamu bikin video klarifikasi untuk memberi efek jerah yang lain, yang sekarang rame di medsos ini. Iya. Oke. Terus dia kan meminta izin kepada saya untuk boleh ya saya kirim. Sepemikiran saya, karena saya masih trainer, aku kira dia kirimnya ke pendamping trainer saya. Untuk mempertegas saya keesokan harinya. Dan ternyata setelah beliau pulang, ternyata di internal. Jam 11.21 dia kirim, habis itu jam 11.24 dia tarik. Karena banyak, mungkin dalam 3 menit itu karyawan banyak yang komen kasihan, bla 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 gitu kan. Akhirnya dia tarik. Di-delete. Tapi sudah terlanjur. Tapi terlanjur udah ke semua. Ke save, ya. Jadi mungkin ada karena biasanya kalau di grup gitu, kalau dia settingan WhatsApp-nya langsung menyimpan ke galeri, meskipun dia udah tarik, udah kesimpan kan itu biasanya kan. Terus pas aku istirahat, aku dalam posisi itu dia pulang tuh masih menangis di gudang. Soalnya kan agak terkejut gitu loh, kayak kok kayak gini ya, kataku gitu kan. Terus pas jam 6 sore aku pulang, udahan dari DC tuh jam 5 di toko itu tuh observasinya udahan jam 5. Jam 5 saya pulang, saya cerita ke kakak saya kayak gini. Ternyata aku belum tahu tuh viral di TikTok. Akhirnya jam 1 malam dikabarin, ini kamu viral di TikTok. Loh kok sampai ke TikTok? Yang saya takutin, saya nggak apa-apa kalau di internal Pak. Tapi yang saya takutin kalau sampai ke TikTok tuh takut ibu saya lihat. Pastinya kamu menjaga Jadi sebetulnya kamu mikirin kalau itu video itu kan dengan ibu orang tua mana sih yang
rela ngelihat anaknya nangis sampai kayak gitu ya? Karena saya posisinya kan ngerantau, ibu Iya. saya di kampung. Oke. Ibu tuh nelpon tuh ke saya tuh, Cici, aku dipanggil Cici di rumah. Kamu deket banget sama ibu kamu ya? Iya karena ayah udah nggak ada. Oke. Terus apa namanya, Cici sekarang udah kerja belum? Ini malah lagi lagi trending gitu kan. Oh ya udah, semoga keterima, bla 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 gitu kan. Aku bilang itu aku baik-baik aja. Aku takutnya ketika melihat video itu, aku takut mama aku sakit gitu. Itu yang bikin aku ngedown, bener-bener 2 hari ini nangis terus tuh. Karena aku takut mama aku kepikiran sakit, taunya anak aku baik-baik aja tuh. Karena mama kamu berpikir anaknya udah kerja, udah happy, terus tiba-tiba kalau nonton video itu jadi dan sekarang gimana? Maksudnya dengan kondisi sekarang ini mama akhirnya udah nonton? Akhirnya kan kita kan ngasih tahu ke mama, karena mama punya penyakit jantung juga kan. Jadi makanya nggak dikasih tahu secara pelan-pelan dulu, kasih taunya. Pertama adik kan tinggal sama mama. Dia WA aku, "Kak, ini kakak bukan di TikTok." "Iya, jangan kasih tahu mama," gitu. Tapi mama nanya, "Kak," kata gitu. Ya udah sini telepon sama mama. "Halo," kataku, "Mah, Cici nggak apa-apa. Aku berusaha untuk aku nggak apa-apa gitu. Cici nggak apa-apa. Pihak itu udah minta maaf. Cici juga udah ikhlas, nggak apa-apa." Tapi tetap mama aku kayak marah-marah, kayak, "Kok gitu sih? Kalau menegur tuh nggak harusnya seperti itu," kata mama aku gitu. "Enggak, mama nggak mau maafin," gitu kan. Akhirnya aku tuh untuk memutuskan untuk tidak lanjut lagi. Ya udah nggak usah lanjut. Tapi mama mau ngomong nih sama yang manajernya, "Kamu berani-beraninya marahin anak mama," kata gitu kan. Iya, mama jangan sampai kepikiran ya," kataku gitu. Soalnya Cici udah nggak apa-apa, aku gitu. Aku berusaha untuk nenangin mama aku kayak gitu. Terus aku nggak ngelanjut di saat hari kemarin itu aku udah nggak lanjut karena di hari yang sebelumnya, hari Selasa itu pihak mereka sudah meminta maaf. Sudah selesai Pak, kirain saya sudah selesai, ternyata pas saya training saya dipanggil lagi. Katanya, "Kamu bikin itu dong," gitu. Yakinkan netizen kalau saya masih tidak ada pemecatan. Oke, aku bilang iya. Tapi yang aku tanya, manajer ini kemana gitu. Oh manajernya nggak ada waktu? Nggak ada. Makanya kataku harusnya ekspektasi kamu dia ketemu kamu langsung, mungkin menyampaikan penyesalan juga dan minta maaf gitu. Udah menyampaikan di hari Senin itu dia datang berserta atas-atasan yang lain. Dia udah minta maaf, udah bertemu kakak saya juga. Di hari itu saya kira udah selesai. Nah besoknya ternyata saya dipanggil lagi untuk mengklarifikasi kalau saya masih di Alfa membuat video seperti itu Pak. Yang pertama yang saya sesalkan adalah kok sampai ada kejadian yang seperti ini. Ya itu kenapa bisa viral? Karena itu bentuk mencederai perasaan sebagai karyawan juga ya. Karena dalam bekerja itu kan pasti adalah namanya karyawan itu melakukan kesalahan, kekeliruan atau apa. Tapi ini harusnya jadi konsumsi internal sih. Ya dan bisa disampaikan secara baik-baik ya kan. Tanpa harus dipublikasi seperti itu. Yang jadi concern saya adalah ini kejadian ini karena saya pernah jadi karyawan juga Mbak. Kalau saya mengalami posisi seperti Mbak, sudah pasti saya nggak akan tinggal diam. Sudah pasti akan saya bisa tuntut atau gugat secara hukum gitu kan. Nah, kalau sekarang ini statusnya Mbak, berarti Mbak memutuskan untuk apakah tetap lanjut di minimarket tersebut, atau Mbak mau coba untuk mencari peluang di tempat lain? Karena beberapa waktu lalu kan saya sudah coba nih nge-stitch video tersebut dan saya bilang, "Mbak jangan bersedih lagi. Saya, John LBF, punya 6 perusahaan. Saya bisa kasih kesempatan Mbak untuk berkarir di perusahaan saya. Terserah nanti mau pilih di mana, ya kan? Dengan gaji yang pasti lebih besar daripada yang Mbak terima di perusahaan tersebut, ya, minimarket tersebut gitu." Iya, aku untuk memutuskan untuk tidak gabung kemarin Pak. Saya udah kayak ngerasa nggak nyaman dengan training pun masih diganggu dengan harus membuat klarifikasi yang lain dan yang lain-lain. Oh disyarat-syaratin suruh bikin klarifikasi lagi? Bukan bukan kamu yang salah. Iya makanya Pak, saya kayak kira udah meminta maaf selesai, dengan saya training udah lanjut nih. Saya udah mau belajar lagi training, mengenal apa itu minimarket tersebut. Tapi masih sering dipanggil, hari Selasa kemarin saya masih dipanggil Pak. Dipanggil, "Citra kesana dulu," gitu.
untuk membuat video bahwa Untuk saya. apa? Kan bukan kamu yang salah. Kenapa Iya, kamu harus makanya. klarifikasi? Jadi kata Jangan mereka- mau. Iya, makanya. Jangan mau, Mbak. Jangan mau. Saya kasih tahu ke Mbak, nggak usah. Jangan mau. Saya arahkan ke Mbak, jangan mau. Karena jangan gini loh, jangan kamu nggak paham, terus kamu dibodoh-bodohin. Jangan. Sekarang kamu sudah kenal saya, kamu udah ada nomor handphone pribadi saya kan. Kalau nanti masih ada tindakan-tindakan yang seolah-olah menggiring supaya kamu yang jadi klarifikasi dan minta maaf, hubungi saya. Saya akan support Mbak, saya akan bantu Mbak. Sekali lagi bukan apa-apa Mbak, saya juga punya adik perempuan gitu loh. Saya anggap Mbak seperti adik saya juga gitu loh. Ya, saya sayang, benar-benar sayang sama karyawan saya. Nanti kamu bisa buktikan kalau seandainya kamu setuju bergabung di perusahaan saya, kamu tanya langsung ke karyawan saya. Kan pasti kan daily rutinitas kan kalian akan bercampur di situ. Jangan dengar omongan saya, apakah benar saya sayang sama karyawan saya atau enggak. Anda tanya langsung testimoni ke karyawan saya setelah nanti Anda bergabung di sini. Bagaimana saya menyayangi karyawan saya itu dengan sungguh-sungguh gitu loh. Ya, dalam proses bekerja, karyawan yang salah pasti ditegur juga. Akan tetapi enggak sampai yang kayak gitulah negur kok dengan cara yang menurut saya sangat bodoh ya. Menurut saya tindakannya sangat bodoh gitu. Ngapain di video-video. Dan yang sangat membuat hati saya teriris adalah ini perempuan, anak muda, cewek ya, sudah sampai nangis, bukannya dia berhenti, malah makin menjadi-jadi, lama banget videonya gitu loh. Gitu. Nah, oke, saya sudah tangkep sih ya beberapa poin pentingnya dengan kejadian itu. Kalau boleh sih ya Mbak, saya sarankan, ini saran dari saya. Kalau Mbak berkenan, Mbak Citra berkenan, tolong juga dibukakan pintu maaf saja untuk manajer tersebut. Ini saran. Sebagai manusia, kita pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan. Ya, diikhlaskan saja, dimaafkan saja, itu kita lebih enjoy, tenang hidupnya. Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Ya, kalau saran dari saya itu. Nah, supaya Mbak Citra pun juga tidak terbebani oleh pikiran kesel, marah sama orang tersebut. Pertimbangannya satu Mbak, saya yakin si Bapak manajer ini juga pasti dia punya keluarga. Punya anak istri yang harus dinafkahi. Kalau Mbak mungkin masih marah terus nanti mungkin kita mau lanjut ke proses-proses selanjutnya, yang dikhawatirkan kalau sampai ada tindakan tegas dari minimarketnya sampai dia harus dipecat. Kasihan kan nanti orang ini mungkin melanjutkan kehidupannya, mau nafkahi keluarganya kan juga ini. Semoga Bapak manajer yang melakukan tindakan kemarin ini bisa mengambil pelajaran berharga dari kejadian kemarin itu. Jangan sampai diulang lagi Pak dengan orang-orang lain, karyawan-karyawan lain. Kita jabatan itu hanya sementara Pak di dunia, selama kita di dunia gitu. Apalagi mohon maaf Bapak baru manajer toko ya? Nah, baru manajer toko, bukan ownernya minimarket tersebut. Tidak boleh arogan, ya. Saya tegas sampaikan, jangan sampai Bapak ulang lagi sama karyawan-karyawan yang lain di minimarket tersebut, Pak. Ini jadikan pelajaran berharga untuk ke depan lebih baik. Saya minta tolong kesediaan dari Mbak Citra untuk berkenan memaafkan Anda, Pak, ya, sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi. Dan mungkin teman-teman juga penasaran nih, kamu ini mau datang ke kantor Om John ini? Habis udah nonton video saya ya? Sudah. Apakah Mbak Citra ini punya pemikiran ketertarikan untuk join di perusahaannya Om John, salah satu perusahaan Om John, atau hanya mau klarifikasi? Nah gitu, kita mesti tanya nih, ya nggak? Bener nggak? Kita mesti tanya dulu nih, Citra, apakah Citra bersedia untuk bekerja di perusahaan Om John? Bisa di High Five, bisa di John Skin Kosmetik, bisa di John Traktor, bisa di John Tainment, bisa di John Tex, atau di Mevol, bisa juga. Ya, saya kasih kesempatan Citra untuk memilih. Yang kedua, Citra ini punya passion di mana gitu. Minatnya tuh apakah memang senangnya ketemu orang-orang baru, ngobrol gitu, atau apa? Silahkan Citra. Sebelumnya saya dan pihak keluarga ingin berterima kasih Sama-sama. telah memberi dukungan, apalagi kesempatan untuk peluang saya mendapat pekerjaan. Saya sangat bersedia untuk dan sangat. Wow, tepuk tangan dong. Citra bersedia gabung di salah satu perusahaannya Bang John LBF. Alhamdulillah, makasih. Jadi benar ini tanpa ada paksaan ya? Tidak. Kenapa kamu pengen mau kerja di perusahaan saya? Karena perusahaan Bang John itu udah di mana-mana dan juga terkenal dengan
memanusiakan manusia Amin, gitu insyaallah. kan. Saya kata orang-orang juga ingin memiliki lingkungan kerja yang nyaman. Gimana kamu lihat karyawan-karyawan tadi gimana? Asik-asik kan? Ya. Terlihatnya sangat nyaman dan ceria juga di area perkantoran gitu. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah guys, hari ini tanggal 19 Januari 2023, niat baik kita berdua ya, saya sebagai pemilik High Five, salah satu pemilik High Five ya, Mbak Citra ini yang kemarin viral di TikTok ya, mengalami tindakan yang kurang terpuji dari salah satu manajer minimarket. Beliau dengan ikhlas, tanpa paksaan, bersedia bekerja di salah satu perusahaan saya, yaitu High Five. Terima kasih. Nah, untuk itu pastinya secara simbolis saya akan serahkan seragam, karena Mbak Citra ini nggak mau lama-lama guys. Dia maunya besok Jumat langsung mau ngantor. Wah. Ya, jadi coba mana handphonenya? Handphonenya ambil, handphonenya. Oke. Nah, ini standar untuk setiap karyawan yang bekerja di perusahaan saya itu pasti dapat yang namanya alat kerja, yaitu handphone. Terus kemudian nomor untuk nanti ini semua pulsanya yang nanggung perusahaan semua. Oke, ini silahkan diterima dulu untuk handphonenya. Boleh dibuka, ini masih baru. Coba dibuka dulu. Masih baru ya, bukan barang bekas itu. Mantap. Ini buka. Masih segelan ya guys. Tuh, masih baru ya. Tuh, oke. Nah, nanti ini tutup. Nah, ini nomornya. Oke. Nah, kemudian ini secara simbolis, hari ini apa? Biru ya, biru dongker ya. Oke. Secara simbolis, Mbak Citra boleh dirangkap aja, didouble aja. Ya, untuk jilbabnya nanti pun kita siapkan. Ya, karena jilbab kita seragam. Nanti kita perusahaan siapkan untuk Mah, boleh bantu Mah? Sini Mas, sini. Nah, ini secara simbolis biar yang masangin istri saya ya. Oke, Ibu Kiki nih. Nah, ini sayang. Pas berdiri boleh sama Bu Kiki. Sip. Tepuk tangan dong. Wah. Nanti kalau kegedean dikecilin bisa itu. Pas, oh segitu aja. Kegedean agak kegedean dikit. Tapi malah bagus kan, dia pakai jilbab ya. Jadi lebih rapi sih, lebih sopan kan. Oke, jadi sah ya Mbak Citra per hari ini bergabung di High Five. Selamat sekali lagi Mbak Citra ya, selamat. Terima kasih. Oke. Nah, untuk ini dengan tidak mengurangi rasa hormat juga, karena saya yakin Mbak Citra juga kan kemarin sudah keluar biaya cukup banyak juga untuk ngelamar di perusahaannya sebelumnya. Saya segera instruksikan ke tim saya untuk segera cari tempat tinggal untuk Mbak ya. Besok pun udah siap hari Jumat ya. Yang kedua, saya secara pribadi juga akan kasih sedikit dana untuk Mbak bisa operasional dulu ya, untuk operasional. Karena pasti kan namanya orang kerja kan butuh untuk transport, butuh untuk operasional makan gitu kan. Kalau untuk tempat tinggal sudah ditanggung perusahaan semua. Sekali lagi, saya melakukan ini bukan untuk ria, bukan untuk pamer, bukan untuk gaya-gayaan. Tujuan saya hanya satu. Yang pertama, saya dikasih rezeki lebih sama Allah untuk jadi manfaat untuk banyak orang. Yang kedua, supaya juga menginspirasi orang banyak yang pengusaha-pengusaha untuk lebih care, lebih sayang sama karyawannya, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Ya, sebagai karyawan juga Mbak juga harus menunjukkan loyalitas, dedikasi sama perusahaan, ya, ikutin aturan-aturan perusahaan dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan kerja lama-lama sama saya. 2-3 tahun pikirin bisnis apa, ya jadi wirausaha. Pengen bikin bangga orang tua kan pasti pengen ngumrohin ibu nggak? Nah, didoakan Ibu semoga sehat selalu. Amin. Semoga bisa segera nanti dari hasil keringat kamu bekerja, kerja keras kamu, Citra bisa bawa Ibu umroh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Semangat, berarti udah nggak sedih lagi. Coba ketawa. Citra udah ketawa lebar, guys. Citra udah sini Mah, ya Mah. Sini Mah. Semangat lagi. Boleh dipeluk Mah, Citra Mah. Kalau aku kan nggak boleh. Kamu peluk. Semangat ya. Iya, Kak. Ini Cici udah diterima bergabung sama perusahaannya Bapak John. Sekarang udah pakai seragam. Alhamdulillah. Halo, Mbak. Assalamualaikum. Halo Kang John, saya kakaknya Citra.
Iya, saya kemarin lihat itu kan Citra di kayak gituin, saya juga marah juga gitu loh. Jadi senang banget Pak, saya kira takutnya bohong, dia baru enggak lah. ke Jakarta. Enggak lah, aman, insya Allah aman. Ya. Apa namanya kesasar atau Enggak. apa gitu. Anaknya pinter sih. Ya, dia seneng juga kok gabung. Karyawannya kan, karyawan saya muda-muda semua, masih muda-muda semua. Oke, semangat ya Citra ya, semangat ya. Oke, selamat bergabung. Oke guys, jadi alhamdulillah guys ya, hari ini niat baik saya diterima dengan baik juga oleh Citra. Citra nggak perlu bersedih lagi, bahkan dari tadi udah ceria banget, udah nggak nangis lagi. Karena per hari ini Citra gabung di perusahaan saya High Five, ya kan, dengan pastinya gajinya lebih gede lah dari yang di minimarket itu kemarin. Dan fasilitas-fasilitas dari perusahaan juga udah saya serahkan, termasuk udah pakai nih, kasih lihat dong logonya depannya tuh. Udah pakai seragamnya High Five ya. Ini ada yang warna hitam juga, ada yang warna biru ya kan. Jadi itulah guys ya. Jadi dalam hidup kadang mungkin kita mengalami hal-hal yang mungkin menurut kita itu kurang mengenakan ya, tapi percayalah teman-teman bahwa setiap potongan-potongan yang terjadi di kehidupan kita selalu pasti ada campur tangan Allah di situ ya. Kita terus dalam ikhtiar dan percaya bahwa hal apapun yang terjadi di kehidupan kita itu atas izin Allah, dan pastinya akan mendatangkan kebaikan kalau kitanya benar-benar bisa berpositif thinking. Kayak saya dulu, saya 2020 dipecat dari perusahaan saya. Secara manusia pasti saya merasa sedih, khawatir, kecewa dan lain-lain. Tapi ternyata alhamdulillah kan jalan Allah itu, kalau saya masih bekerja di perusahaan itu mungkin hari ini saya masih karyawan, nggak punya 6 perusahaan. Jadi seperti yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, bahwa dalam hidup ini tugas kita yang utama adalah memperbanyak usaha, selalu berpikiran positif, selalu berada di lingkungan orang-orang yang berpikir positif, sayangi orang tuamu, sayangi keluargamu, jangan jahat sama orang ya. Tugas kita sebagai manusia usaha, dan apa Citra? Jangan ngatur Tuhan, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jangan ngatur Tuhan. Oke, selamat Citra ya.